Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my class. Today's topic is about main idea questions. I am Miss Morianti. Kita akan membahas lesson 1 ya, mengenai soal yang berkaitan dengan TOEFL di bagian reading, yaitu khususnya mengenai pertanyaan ide pokok. Oke, kita mulai. Steps in answering main idea questions. Jadi ini mengenai langkah-langkah dalam menjawab soal yang berkaitan dengan ide pokok. How to identify the question. Jadi langkah pertama kita harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi tipe pertanyaannya. Jadi kalimat soal mengenai ide pokok harus kita ketahui terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, what is the topic of the passage? Jadi kalimat soalnya jika ada di soal TOEFL bagian reading menggunakan kalimat topics, maka ini bertanya mengenai main idea. Oke, next. What is the subject of this passage? Ini sama juga ya. Subject itu sinonim dengan ide pokok. Selanjutnya, what is the main idea of the passage? Jadi ada keywordnya, ada kata kuncinya yaitu main idea. Kemudian, what is the author's main point in the passage? Jadi, ini bertanya apa poin utama dari si penulis di dalam teks tersebut. Next, with what is the author primarily concerned? Dengan apa si penulis memfokuskan atau memperhatikan dengan umum atau dengan utamanya? Yang terakhir, which of the following would be the best title? Yang mana yang di bawah ini yang akan menjadi judul yang paling baik? Nah, dari keenam kalimat soal ini, maka kita diharapkan bisa menjawab tentang ide pokok. Jadi ini adalah kalimat mengenai ide pokok. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kalimat soal mengenai ide pokok, kita akan bahas mengenai where to find the answer, di mana kita bisa menemukan jawabannya. Okay? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jadi jawaban untuk tipe pertanyaan yang seperti kita bahas hari ini, yaitu mengenai ide pokok, can generally dapat secara umum ditentukan dengan cara melihat atau membaca sekilas pada kalimat pertama setiap paragraf. Jadi, kamu hanya membaca kalimat pertamanya saja untuk setiap paragraf. Jika di kalimat soal terdapat teks yang berisi 2 paragraf, maka kamu hanya membaca 2 kalimat awalnya saja. Jadi setiap paragraf 1 kalimat awalnya saja. Next, kita akan membahas mengenai how to answer the question. Jadi bagaimana cara menjawab pertanyaan mengenai ide pokok. Oke, number 1, read the first line of each paragraph. Jadi baca kalimat pertama saja ya, setiap paragraf. Setelah kamu baca kalimat pertama setiap paragraf, number 2, look for a common theme or idea in the first line. Jadi cari tema yang umum atau ide yang secara umum di kalimat pertama yang kamu baca. Kalau ingin menghemat waktu, selagi membaca, silakan langsung cari tema atau ide umumnya. Number 3, pass your eyes quickly over the rest of the passage. Silakan kamu bawa mata kamu dengan cepat di kalimat penjelas ya, di teks tersebut. Untuk apa? To check you really have found the topic sentences. Untuk mengecek bahwa kamu benar-benar telah menemukan kalimat topik tersebut. Jadi tujuannya hanya untuk mengecek. Number 4, eliminate any definitely wrong answer. Eliminasi atau buang
jawaban yang salah and choose the best answer. Jadi pilih jawaban yang paling benar from the remaining choices, dari sisa pilihan tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh dari soal ide pokok. Nah, di sini ada satu paragraf. Berarti kita baca dulu kalimat soalnya ya. Number one, the main idea of the passage is that. Nah, di sini cerita tentang ide pokok. Jadi dia bertanya ke kita tentang ide pokok. Tipsnya yang tadi, setelah kita bahas yang tadi, yaitu baca kalimat pertama setiap paragraf. Nah, karena ada satu paragraf, berarti hanya satu kalimat kita baca. Kita baca, most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continent Antarctica. Jadi, selagi kamu baca, langsung ambil temanya ya. Jadi, ambil ide pokoknya. Jadi, kebanyakan dari es di bagian suatu bumi ya, close to 90%, hampir 90% darinya ditutupi surface permukaan dari benua Antartika. Jadi silakan ketika mencari ide pokok itu ambil kosakata yang kamu ketahui saja. Kemudian kamu langsung mengambil ide pokoknya. Nah, setelah kita tahu ide pokok, langsung kita lihat pilihan jawaban ya. Nah, kita cek yang A. The Earth is a cold planet. Nah, dia cerita di sini bumi adalah planet yang dingin. Sedangkan di sini bukan cerita suhu ya. Ini cerita tentang es yang di permukaan bumi di benua Antartika. Berarti A bukan jawaban. Kita lihat B. Most of the Earth's ice is found in Antarctica. Jadi kebanyakan es di bumi ditemukan di Antartika. Nah, tadi sama ya idenya dengan yang kita baca tadi. Kenapa? Karena dikatakan tadi hampir 90%. Nah, hampir 90% menutupi permukaan benua Antartika. Berarti es yang ada di bumi kebanyakan ya ditemukan di Antartika. Jadi sinonim ya. Kita simpan dulu kemungkinan B. Kita lihat C dulu ya. It snows more in Antarctica than in any other place on Earth. Nah, di sini di C menceritakan tentang turunnya salju lebih banyak di Antartika daripada di tempat lainnya di bumi. Nah, di sini tentang perbandingan. Sedangkan kalimat pertama yang kita baca tadi tidak ada perbandingan dengan tempat yang lain. Jadi, C bukan jawaban. Kita cek satu lagi ya, yang D. Antarctica is only 2 miles wide, but is 90% ice. Nah, di sini cerita tentang ukuran ya. Jadi, di atas tadi kita baca tidak ada mengenai ukuran, walaupun di belakangnya sudah benar, jadi ini tidak dibahas di kalimat pertama tadi. Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Most of the Earth's ice is found in Antarctica. Oke, kita lihat soal yang kedua. Number 2, the best title for the passage is bla bla bla. Nah, dia cara bertanya tentang best title. Best title berarti judul yang paling baik ya. Jadi sinonim dengan ide pokok. Karena kita sudah baca tadi kalimat pertama, jadi langsung kita cek ya. Pilihan jawabannya, snowfall in Antarctica. Ini cerita tentang salju yang jatuh atau turunnya salju di Antartika. Ini bukan cerita tentang salju. Oke, berarti A bukan jawaban. Kita lihat pilihan B. The ice, earth. Nah, di sini cerita tentang bumi yang, bumi yang beres. Walaupun di sini cerita tentang kebanyakan es, tetapi kalau kita baca di pilihan B ini, otomatis seluruh permukaan bumi beres. Padahal faktanya tadi kita baca hanya mendekati 90%. Jadi ada 10%-nya yang tidak es. Oke, berarti B bukan jawaban ya. Kita lihat pilihan C, the cold snow. Nah, ini cerita tentang salju ya, salju yang dingin. Nah, sedangkan di sini tidak bercerita, kalimat pertamanya tidak bercerita tentang salju yang dingin. Oke, berarti C bukan. Nah, yang terakhir kita lihat D,
The causes of Antarctica's ice pack. Nah, penyebab dari kumpulan es di Antartika. Jadi, kenapa ada kumpulan es di Antartika? Penyebabnya adalah karena ada 90% menutupi permukaan di benua Antartika. Sehingga adanya kumpulan es. Sehingga jawaban yang paling benar adalah D. The causes of Antarctica's ice pack. Selanjutnya kita akan membahas satu lagi ya mengenai contoh. Di sini ada 2 paragraf. Kita lihat dulu kalimat soalnya. Number 1, the subject of this passage is. Nah, dia tanya the subject, berarti ini tentang ide pokok. Tipsnya, baca 1 kalimat setiap paragraf. Jadi karena ada 2 paragraf, berarti 2 kalimat kita baca. Oke, kita baca paragraf pertama dulu ya. The term primitive art has been used in a variety of ways to describe works and style of art. Nah, di sini cerita tentang istilah primitive art yang digunakan dalam cara yang bervariasi untuk mendeskripsikan hasil karya seni dan gaya seni. Jadi ini cerita tentang istilah primitive art untuk mendeskripsikan hasil karya seni dan gaya seni. Nah, kita lihat langsung ke paragraf 2 di kalimat pertama. A wonderful example of this second type of primitive artist is Grandma Moses. Jadi dia memberikan salah satu contoh ya dari tipe yang kedua mengenai seniman primitif, yaitu namanya Grandma Moses. Nah, Grandma Moses ini who spent all her life living on a farm and working at tasks normally associated with farm life. Nah, Grandma Moses ini menghabiskan seluruh hidupnya di ladang and working dan mengerjakan tas ini berkaitan dengan seni ya. Jadi hasil karya seninya normally umumnya dia berkaitan dengan kehidupan ladang. Berarti di sini dia berikan salah satu contoh ya mengenai primitive art, yaitu Grandma Moses. Baru kita lihat ke pilihan jawaban. Di pilihan A, an example of one of the types of primitive art. Satu contoh dari salah satu tipe dari primitive art. Nah, di sini sesuai ya, dia mewakili kedua paragraf karena paragraf 1 cerita primitive art, kemudian dideskripsikan di paragraf 2 mengenai salah satu contoh mengenai primitive art, yaitu Grandma Moses. Oke, kita simpan dulu pilihan A. Kita cek di pilihan B. Grandma Moses life on the farm. Jadi kehidupan Grandma Moses di ladang. Nah, tentang kehidupan Grandma Moses di ladang hanya diwakili di paragraf 2. Sedangkan paragraf 1 tidak membahas tentang Grandma Moses. Oke, berarti ini bukan jawaban. B bukan jawaban. Kita lihat C. How primitive art differs from formal art. Jadi translate-nya bagaimana primitive art tersebut dibedakan dari formal art. Jadi ini cerita tentang perbedaan. Sedangkan sudah kita baca tadi, tidak ada menyinggung tentang perbedaan antara primitive art dan formal art. C bukan jawaban. Satu lagi kita lihat D. Grandma Moses primitive lifestyle. Nah, ini tentang gaya hidup primitif mengenai Grandma Moses. Nah, di sini hanya diwakili di paragraf 1 tentang Grandma Moses tadi ya. Berarti D tidak mewakili kedua paragraf. Sehingga jawaban yang paling benar adalah A. An example of one of the types of primitive art. Demikianlah materi mengenai ide pokok di soal teks TOEFL. Semoga bermanfaat dan memahami berbagai tips yang bisa kita terapkan dalam menjawab soal TOEFL di bagian reading. Selanjutnya silahkan menjawab soal di Google Classroom kita. Ada 5 soal yang berkaitan dengan ide pokok.
Semoga berhasil, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.